Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh
حبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus Habib Sabri Al-Mushi dan keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Kabir bin Haji Muhammad Siddiq yang saat ini mengadakan acara mengenang 40 hari wafat beliau dengan doa Yasin, surat Tabarok dan zikir tahlil dilanjutkan tausiah pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, kita hadir dalam acara yang seperti ini. Ya, acara yang seperti ini adalah acara penuh dengan manfaat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan iktibar dan pelajaran bagi diri kita. Pelajaran bagi diri kita yang pertama adalah ini merupakan sebuah perwujudan birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat. Wabil khusus terhadap putri putra keluarga dari almarhum, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan terbatas ketika beliau masih hidup, tapi berlanjut ketika orang tua kita sudah wafat. Kalau orang tua kita masih hidup, tentunya cara kita berbakti adalah membahagiakannya secara zahir dan batin. Cara kita berbakti memperhatikannya, berbuat ihsan secara langsung. Ihsan itu di atas kewajiban. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah memberi wasiat khusus, kewajiban khusus kepada kita. Tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu lebih dari yang wajib. Kalau yang wajib taat, nurut, tidak menyakiti hati, tidak mengeraskan suara kita ketika kita berbicara dengan orang tua. Ya, kalau ihsan lebih dari itu, ya, berusaha untuk merawatnya, melayaninya dengan baik, ya, memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau hingga beliau ridho pada diri kita, menyapa tiap hari. Kadang kita ini sibuk dengan duniawi, bapak kita, ibu kita di kampung, sekedar kita telepon saja belum tentu seminggu sekali kita telepon. Ya, bahkan mungkin ada orang yang satu kampung atau mungkin ada yang juga satu perkarangan, ya. Ini rumah bapaknya, ini rumah dia, ya, jarang datang. Nah, dia pagi kerja, sore pulang tidur. Nanti malam minggu jalan-jalan dengan istrinya
orang tuanya di samping rumahnya. Nah, ini dia teledor, dia tidak bahagia kepada kedua orang tuanya. Padahal jalan yang paling cepat untuk membuat diri kita ini dapat ridho dari Allah yang kedua orang tua kita, bahagia kedua orang tua kita, jadikan orang tua kita ridho dengan kita, sehingga itulah jalan masuk surga, itulah jalan rezeki, bahkan itulah jalan pangkat dan derajat dan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya, karena ridha fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhanya Allah itu tergantung dengan keridhaan orang tua pada diri kita, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya Allah pada diri kita. Man asbaha, dalam hadis qudsi Allah berfirman, man asbaha murdiyan bi wa musqitan li walidain fa ana anhu saqit, wa man asbaha musqitan bi wa murdiyan li walidain wa ana anhu ra'id. Siapa yang pada hari itu, ya pada suatu hari orang itu berbuat amalan yang membuat aku ridho, ya karena Allah, perbuatan yang membuat aku ridho, tapi dia berbuat sesuatu hal yang membuat orang tuanya murka, ketahuilah bahwa saya murka dengan orang itu. Dan siapa yang berbuat amalan yang membuat aku murka, akan tetapi dia itu berbuat amalan yang membuat orang tuanya ridho, ketahuilah bahwa aku ridho. Apalagi kalau kita berbuat amalan yang membuat Allah ridho dan orang tua kita ridho, maka tinggi kita derajat di sisi Allah. Yang lebih jahat lagi, tiap hari membuat amalan yang membuat Allah murka dan orang tuanya juga murka. Ya, banyak para pemuda-pemudi sekarang ini, kalau hari-hari membuat orang tua jengkel dan membuat Allah murka juga. Ya, orang tuanya jengkel karena nyakitin orang tua, ngomongnya kasar. Ya, perintah tidak nurut, semaunya sendiri, dengan dalih kebebasan, kemerdekaan dan lain sebagainya. Dan dia tak sholat, Allah murka sama dia. Tak jaga sholat, tak pernah ngaji, hidupnya ya jadi sampah karena kena narkoba, kena miras, pergaulan bebas. Ya, Allah murka, orang tuanya pun juga murka. Karena orang ini ya berat, ya, hidupnya bakal celaka dunia dan celaka akhirat. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang mulia, bagi orang yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Sehingga orang tua kita bersyukurlah. Itulah jalan yang cepat untuk kita dapat ridhanya Allah dan mendapat kita dapat derajat di sisi Allah dunia dan akhirat. Dan orang tua kita yang sudah wafat, kita masih punya kesempatan untuk bisa berbakti kepadanya dengan acara zikir tahlil yang seperti ini. Ya, doakan setiap sholat 5 waktu. Ya, setiap kita sholat 5 waktu selesai, doalah Allahumma ighfirli wa li walidi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Begitu. Kemudian kita al-Fatihah ila ruh al-walid fulan bin fulan al-walidah fulan bin fulan bi anna Allah yaghfir laha wa yarhamhu wa yarhamhu wa fi wa'anhu. Masukkan beliau dalam surgamu, kumpulkan rohnya bersama Rasulullah, luaskanlah kuburannya sebelah mata memandang, berikanlah terang-terang cahaya dalam kuburannya,
dan kumpulkan arwahnya bersama Rasulullah SAW. Tiap hari kita Fatihah dengan orang tua kita. Ya, demikian juga tahlilan, yasinan setiap malam Jumat. Ya, malam Jumat baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, tahlil Yasin ibu-ibu sama keluarganya di rumah baca itu. Kirim untuk bapak kita, ibu kita, dan kita, kakek kita malam Jumat. Walaupun tidak rutin di kampung, tapi kita bikin sendiri di rumah. Doa untuk mereka. Itu doa itu akan kembali kepada kita. Ya, saya kembali doa itu kepada diri kita yang hidup ini. Kemudian lanjutkan amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh orang tua kita. Umpamanya orang tua kita suka sedekah, bikin Jumat barokah. Ya, seperti besok ada Jumat barokah, bikin kita Jumat barokah. Niat yang kuat, insya Allah akan dapat rezeki. Ada rezekinya. Kalau saya punya niat, akan Allah kasih dapat rezeki. Tapi kalau orang tua saya kan kaya, mampu. Kalau saya tidak mampu, antum ini sudah patah semangat dulu sebelum beramal. Tapi kalau kita niat, mesti ada jalan. Dan fatahal, ya. Niatul khair bab min abwabil khair, kata Allah lahu sab'ina baban min abwabil taufik. Siapa yang membuka hati untuk berbuat kebaikan, berbuka hati membuat satu pintu kebaikan, maka Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik. 70 pintu taufik itu apa? Taufik itu adalah kuwatul abd, ya, kuwatul abd litta'ah. Kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk taat, itu namanya taufik. Sebuah kekuatan Rabbani membuat hamba itu mudah untuk taat, itulah namanya taufik. Ya. Dan kebalikannya namanya khudlan. Kebalikan taufik itu namanya khudlan. Apa khudlan? Yaitu qudratul abd lil maksiyah. Ya, kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk berbuat dosa. Ya, banyak orang ada khudlan. Khudlan itu gimana? Kalau diajak pengajian susah, tapi kalau diajak judi, rugi pun mau. Ya, diajak maksiat, bayar pun mau. Ya tak? Tapi kalau diajak ngaji tidak mau, diajak masjid tidak mau, diajak zikir tidak mau, diajak silaturahmi tidak mau, diajak itikaf tidak mau, diajak tahlilan mau, tapi diajak ya judi, minum-minuman, narkoba, maksiatan, bayar mau, ini khudlan, bayar billah. Ya, maka kekuatan taufik itu akan muncul dengan kita niat. Dan kalau antum niat, dibuka. Nah, itu pengalaman dan itu kepastian, janji dari Allah. Ya Bapak Ibu, antum lihat aja, saya mau bikin masjid kampung saya, sudahlah, pokoknya bagaimanapun saya akan doa, saya akan usaha, saya akan bikin masjid. Gimana caranya? Caranya tidak punya tanah, nah, panggil aja. Kalau tidak bisa panggil bayar pensiun, beli aja buku gambar. Bapak nanti mau bikin mesin kayak apa? Bikin sendiri. Sebagai melangkah untuk kita mau bikin mesin. Saya mau bikin mesin kayak gini, nanti halamannya di sini, nanti segini, kira-kira luasnya begini dan segini. Kalau doa Allah, nanti
mati kalau antum setiap hari doa dan pikiran antum ke masjid itu, nanti akan ditanya dan dibuka oleh Allah 70 jalan untuk bisa dapat ke masjid. Nah, gitu. Antum mau bikin pesantren, dosa-dosa ini pesantren, wah belum dapat tanah wakaf. Pesantren itu mahal, tanahnya mahal, dan jurnalnya mahal, bangunannya mahal. Gimana caranya? Niat dulu, niat kuat bikin pesantren. Itu gambar pesantren. Kalau bikin pesantren, itu doa nanti jalan ke pesantren. Begitu. Allah itu, jadi kalau mau berbuat sesuatu itu jangan selalu memikir kekuatan kita, tapi kita memikir pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hidup. Kita lemah, kita tidak punya. Tapi kalau antum ini kaya, saya ini mampu, saya ini ya. Kalau kita berbuat sesuatu juga tidak diterima Allah, karena sombong dengan kekuatan kita. Jadi ya Allah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Allah yang Maha Kaya, itu semua Allah dimudahkan Allah. Dan kalau jadi kita pun tidak merasa sombong dan takabur seolah berjasa. Nah, begitu ya. Maka amal soleh yang dilakukan oleh orang tua kita, dia kan lakukan itu, ya apa saja. Kemudian yang ketiga, silaturahmi kepada orang-orang yang dulu teman-temannya bapak kita, temannya orang tua kita ini, kita sebagai pelanjut, ya pelanjut dari silaturahmi. Begitu. Dulu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, itu dia yang bapaknya Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah dan terhormat sekali ya. Dan beliau adalah salah satu orang adiknya sahabat Rasul. Berdua dengan sahabatnya dalam satu perjalanan. Kemudian Abdullah itu turun dari ontanya, bertemu dengan satu orang tua. Maka orang tua itu dimuliakan sama Abdullah, dimuliakan. Dibawa orang tua itu naik kendaraannya, terus diajak ke rumahnya, diikram sama dia, kasih makan, dimuliakan, kasih pakaian, kasih uang, diantar. Kemudian temannya ditanya, kok kamu menghargai sekali orang tua itu? Luar biasa ya. Padahal kita tidak kenal siapa beliau. Ibaratnya orang yang punya status sosial, biasa-biasa saja dengan orang berkuliah sekali sama orang ini. Langsung, ya karena ayah saya sangat memuliakan bapaknya orang ini. Ayah saya dulu, saya tahu bapaknya orang ini. Bukan bapaknya, bukan memuliakan dia. Bapaknya orang itu sama ayah saya selalu memuliakan. Maka saya memuliakan anaknya, orang yang dulu di bapaknya memuliakan, sebagai biru walidain saya dengan ayah saya. Jadi begitu, ya itu apa yang dilakukan oleh orang-orang agung, biru walidain melanjutkan hal yang baik yang dilakukan oleh orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya itu pelajaran yang tidak bisa dapatkan dengan acara ini. Kemudian orang tua kita yang sudah wafat itu butuh doa, ya butuh support doa dari kita. Kalau ada orang mengatakan, ya orang mati sudah selesai, nanti saya punya amal sendiri-sendiri. Misinya Rasulullah
Misi Rasulullah itu membawa orang ke surga. Selama kita ini masih ada hubungan kepada saudara Muslim, kita mohonkan kepada Allah bagaimana dia masuk surga, terbebas dari api neraka, terbebas dari siksa kubur. Kalau doa, kiriman doa orang yang hidup itu tidak ada gunanya untuk orang yang meninggal dunia, kenapa Rasulullah mensyariatkan salat jenazah? Bukankah salat jenazah itu isinya doa? Ya, disolatkan, itu doakan di dalamnya. Di antaranya ada doa mayit. Takbiratul yang ketiga, Allahumma billahu wa rahmuhu wa abihi wa rahmuhu wa qrimtu lahu wa sa'mat falahu wa nasilhu bina'i wa tawti wa barak wa naqihi minal khataya kama yunakathu wal abidu minal danas wa bdil dar khairan min dari wa ahlan khairan min ahli ya wa khulul jannah wa qihi min adabin nar wa min adabil qabr wa fitnatih. Doa dia, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfirna lahu. Dalam Quran disebutkan Rabbana ighfir lana dzunubana, ya. Kemudian Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi doa orang yang meninggal ini Allahumma ighfir, ya Allah ampuni dosa saya, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan teman-teman saudara-saudara saya, saudara kami yang sudah mendahului kami dalam beriman, saudara kami yang terdahulu yang mendahului senior kami dalam beriman. Siapa itu? Senior kita, senior kita ya, para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama, leluhur kita yang sudah beriman itu alladzina sabaquna bil iman. Mereka telah mendahului kita dalam iman. Maka kita doakan supaya kita diampuni dan diampuni mereka. Khatib tiap hari tiap Jumat, Allahumma bil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Doakan orang meninggal dunia. Dan doanya orang hidup kepada orang meninggal dunia itu kita pakai. Kira-kira ada hubungannya orang hidup dengan orang mati? Ada. Kalau tidak ada, kenapa kita disyariatkan ketika menziarahi kubur memberi salam? Apa Rasulullah mengajarkan satu hal yang salah? Menyalami orang yang sudah meninggal dunia. Dan ketika Rasulullah mengajarkan memberi salam dan beliau praktekkan memberi salam, itu tidak pakai dobir him atau hi, artinya dobir ketiga, tapi dijadikan sebagai kata ganti nama orang kedua, lawan kata, lawan berbicara. Kamu, kalian, ya itu kan lawan bicara, betul? Kalian semua, saya sebagai orang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai lawan bicara saja. Nah, saya mengatakan assalamualaikum, selamatan sejahtera bagi kalian semua yang hadir ini. Nah, kalau masuk kuburan juga gitu kan, assalamualaikum ahlul dunia. Oh ya ahlul kubur dipanggil, assalamualaikum ya ahlul kubur, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, antumus sabiqun, antum kalian semua, wa nahnu bikum lahiqun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menuntut Nabi Muhammad? Bicara doa Nabi di mana? Di kuburan. Dan mengajari kepada kita kalau masuk kuburan itu untuk nyopot sandal, nyopot sepatu. Maka kalau di kuburan-kuburan kayak ditarik ya, kuburan juga. Sekarang ini kalau masuk kuburan Rasulullah pakai sandal kan? Bawa salam yang mahfuz masuk bagus sangat. Jangan sandal. Sopannya juga kayak gitu. Ya, masuk kuburan bagi. Kenapa disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang meninggal dunia itu mendengarkan dari terompah kaki
kaki kalian ketika kalian menginjakkan tangan di sini. Dengar, maka sopan kita tidak dan tidak memberi salam kepada mereka. Ya, ada badal haji, ada badal umroh, ada wakaf untuk orang meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan orang yang hidup di dalam. Jadi kalau kemudian seperti itu kita berusaha ya untuk mendoakan orang-orang tua kita. Bahkan disebutkan dalam riwayat orang yang sudah meninggal dunia ini yang tidak punya amalan itu seperti orang yang tenggelam di air sungai yang deras. Orang tua yang tidak punya amalan, mungkin trader sholatnya, trader zakatnya, trader amal senang, tapi dia muslim, ya dia tenggelam. Ini sungai deras, masuk ke dalamnya, tidak bisa renang, tenggelam. Minta tolong, itu ayah antum namanya, itu ibu antum seperti itu. Antum di jalanan, apa reaksi antum ketika antum lihat seperti itu? Kan masih berusaha bagaimana bisa menyelamatkan dia. Bagaimana cara menyelamatkannya? Ya bapak kan punya kolom, punya speedboat ya. Speedboat aja situ panggil orang-orang yang bisa berenang segera seperti yang sama. Ya, Bapak Ibu mulia, kalau orang tua kita yang sekarang sudah wafat dan kita tidak tahu amal solehnya itu banyak atau tidak, diterima atau tidak, ya bayangkanlah orang tua kita ini tenggelam dan masuk tenggelam, naik turun sungai. Sekarang kita hidup seperti ini. Doain enggak? Menyelamatkannya dengan doa, menyelamatkan dengan kiriman pahala, menyelamatkan dengan kiriman pahala. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya beras, pastikan buat orang sakit. Ini ya Allah, ini pahala ini kau kirimkan pahalanya Allah kepada bapak saya dan ibu saya. Punya uang bisa bangun masjid. Saya beli masjid, saya beli tanah dan saya bangun masjid. Saya wakafkan masjid untuk ibu dan bapak saya. Saya bangun pesantren, saya wakafkan pahala bangun pesantren untuk ayah saya. Itu menolong, dan kita sendiri dapat pahala. Kita sendiri juga dapat pahala dengan pahala yang sama dengan apa yang kita amalkan. Jadi orang tua kita juga dapat pahala. Jadi kita perlu pikirkan seperti itu, Pak. Ibu ya, dulu saya pernah diceritain cerita ya boleh percaya dan boleh tidak terserah. Tapi ini saya coba cerita dari orang yang saya percaya. Saya percaya sama dia. Jadi ada di kampungnya itu seorang imam masjid. Dia mimpi bahwa dia melihat orang-orang yang ada dalam kuburan. Dia orang-orang yang ada di kuburan. Orang-orang di dalam kuburan itu antri, kayak berbaris antri. Ditanyailah sama orang yang mimpi itu roh yang ada di kuburan. Tanya sama yang mimpi bapak-bapak, ibu, kenapa bapak-bapak ibu berdiri antri? Kami ini antri untuk berebut-rebut mendapatkan kiriman doanya orang-orang yang tahlilan. Karena orang-orang yang tahlilan dan selalu doakan kami, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah ila arwah
min ahli kubur, ahli Baghdad, ahli Korea, itu ahli kubur, orang kampung sini ya. Kiriman itu yang kehadiran tadi kami buat permintaan, kami mendapatkan kiriman itu, kami ikut berbaris. Tapi ada orang tua perempuan yang dia tidak ikut berebut-rebut, dia dapatnya nggak apa-apa daripada orang. Akhirnya ditanya sama imam ini, Bu, ibu kok ada ikut berebut-rebut seperti itu? Dia bilang, saya tidak perlu berebut-rebut, Pak. Saya ini punya anak hafid Al-Quran. Dia jual buah di pasar ini. Bapaknya di sini, dia tiap hari sambil menunggu pembeli, dia daras Al-Quran, dia murojaah hafalannya. Kadang dapat 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Habis baca itu dikirimkan pahalanya kepada saya. Maka saya dapat pahala besar dari anak saya. Maka saya dapat bangun dia orang tua. Bangun dia, habis sholat subuh, orang itu langsung penasaran cari pasar buah yang disebutkan dalam mimpi itu. Cari ada kerja. Masuk pasar, tanya-tanya, ada nggak kamu dari jual buah halal? Pakai kopiah itu halal banget. Datangin deh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mas, aku punya ibu sudah masak. Ya, saya sudah pernah. Ibu antum bentuknya seperti ini, wajahnya seperti ini, hidungnya seperti ini, posturnya seperti ini. Ya, betul ibu saya. Kok bapak tahu? Saya dari dalam mimpi ketemu ibu. Dan ibuku senang ibu. Kamu tiap hari baca Quran ya Mas ya? Oh ya, alhamdulillah saya tiap hari baca Quran. Di rumah atau di pasar, saya kirim bacaannya kepada ibu saya. Alhamdulillah kabar gembira bahwa bacaan kamu diterima oleh orang tuamu dan orang tuamu bahagia dengan Alhamdulillah. Udah terbukti. Yang mimpinya ini bukan hanya sekedar mimpi yang nyata. Terus setelah beberapa waktu orang tua ini mimpi lagi ibunya ikut berbuka. Akhirnya dia bangun, datang lagi ke pasar. Cari mungkin orang tua itu tidak baca lagi gitu kan. Ternyata anak itu sudah meninggal. Sehari lalu dengan dia, maka ibu orang tua ini dimimpi lagi. Orang tuanya ikut berebutan karena tidak ada keinginan khusus. Pertanyaannya dari cerita ini, bapak-bapak, ibu dan sekalian, punya bapak kan? Iya. Ada yang sudah meninggal dunia kan? Ya. Kira-kira kalau melihat antri orang tua kita antri sembako di terik matahari, tega nggak? Ya. Ada tega kan? Nah, bayangkan orang tua kita antri di sana. Adalah antum masih punya kesempatan hidup di sini. Mestinya beri doa khusus setiap hari, kiriman khusus setiap hari kepada orang tua kita, supaya orang tua kita tidak ngantri-ngantri di sana, tidak berebut-rebut doa, karena kita dapat kirim khusus dari orang tua, supaya mereka tidak ngantri. Dan apa yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah ke diri kita sendiri. Nanti antum akan punya anak, antum punya cucu, punya keluarga yang akan ingat sama antum sebagai anak, sebagaimana antum ingat orang tua. Itu balasan. Rasulullah bersabda, birru aba'akum kabirrukum abna'akum ifu wa ta'if ta'if misalnya. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kamu kepada orang-orang tuamu, niscaya akan berbakti anak-anakmu kepada kamu.
jaga kehormatanmu. Niscaya perempuan-perempuanmu akan terjaga kehormatan. Jadi kalau kita ini redo dan menjaga kehormatan kita, gasak sana gasak sini, zina sana zina sini, alhamdulillah, ya keluarga kita yang perempuan bisa begitu dengan orang tua atau berbuat seperti itu juga dengan orang lain. Sabda Rasulullah, kalau kita durhaka dengan orang tua, tak ingat dengan orang tua, alhamdulillah, anak-anak kita pun tak ingat juga dengan kita. Maka kalau kita masih hidup, ingatlah kita dengan orang tua, supaya nanti anak-anak kita disadarkan oleh Allah untuk ingat dengan kita. Itu ya. Itu pelajaran yang bisa dapatkan dengan acara ini. Ya, maka terakhir terus pelajaran yang kedua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah kita yang masih hidup ini harus persiapan untuk mati. Saya mau bertanya, kira-kira kita pasti mati apa tidak? Pasti. Sama ya, yakin bahwa dirinya akan hidup terus. Mati itu dinamakan oleh Allah dalam Quran namanya yakin. Nama mati itu yakin. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membantah, memungkiri, walaupun dia kafir tulen. Fir'aun sekalipun itu, ya, ada orang murtad, orang musyrik, orang fasik, penjahat kelas berat. Ya, tidak ada orang yang akan mengatakan saya akan hidup terus. Buktinya dia takut mati, ya, takut mati. Kalau pesawat ada turbulen, orang semua takut mati itu, Pak. Ya, teriak-teriak, menyelamatkan diri. Dia tahu bahwa diri mati, dia yakin mati itu mesti terjadi. Maka Allah berfirman dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah hingga kedatangan keyakinan. Saya mati, yakin dan mati. Disebut oleh Allah yakin hingga kedatangannya mati. Jadi sesuatu hal yang pasti terjadi, yakin terjadi. Wal mautu baghtah, mati itu mendadak. Mati itu mendadak. Kadang tidak ada berita dulu, tidak ada berita. Dia sendiri tidak ngerti kadang-kadang saya mau mati pada nanti. Sadar. Buktinya orang main bola mati. Coba kalau dia tahu bahwa dia mau mati, jangan main bola dia. Ya. Main pusat, selesai pusat sudah meninggal dunia. Teman saya sering diskusi sama dia. Naik mobil sama istrinya, tengah-tengah naik mobil ya, tengah-tengah naik mobil, mau pajak listrik, sempat di samping mesin Agung Surakarta, dia bilang, bu, badan saya berapa ini bu, badan saya ini bu. Gimana mau pulang juga? Apa? Mikir dulu, mikir. Nanti. Bayangkan, ada orang meninggal dunia sholat. Ya. Subhanallah. Banyak hal kejadian-kejadiannya kita tahu sendiri lah. Orang membaca tahlil. Guru saya, ya, guru ini juga ngajar hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yo menyebutkan hadis. Man qala la ilaha illallah, man qala fi akhir, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, itu sambungan hadisnya dakhalal jannah, masuk surga. Tapi dia tidak sampai mau masuk surga dengan lisannya, tapi masuk surga dengan perbuatannya. Nanti belum masuk surga. Dengan fi'il laisa bil qaul. Jadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, seperti itu. Jadi mati itu mendadak kayak gitu loh. Maka kata Nabi, ya akthiru bidzikri hadimul laddat, perbanyaklah kamu mengingat kematian. Disebut kematian oleh Rasulullah namanya hadimul laddat, sesuatu yang menghancurkan segala kenikmatan. Penghancur segala kenikmatan. Apa itu? Mati. Nikmat kita bercengkrama dengan keluarga hilang dengan kita mati. Nikmat kita makan minum hilang dengan kita mati. Nikmat kita dengan menikmati kekayaan, kekuasaan, jabatan hilang semua dengan mati. Namanya hadimul laddat. Penghancur segala kelezatan adalah kematian. Maka Rasulullah bilang, banyak ingat itu, banyak ingat itu, pasti kita akan menjadi akan seperti itu. Ingin sadar ya, sadar bahwa kita akan mengalami semua itu. Bapak Ibu yang mulia, kehidupan dan kematian itu hanya dibatasi dengan detaan jantung saja. Jadi berhenti seperti itu. Ini Bapak, itu benar sakral itu. Sakral. Itu kalau hidup terpanjang persis itu lagi. Jadi jangan sombong dan takabur dari Pak. Kayak sekarang kalau Allah bercatat detik selesai. Dan begitu kita mati, apa yang pertama kali hilang pada diri kita? Yang pertama kali hilang pada diri kita adalah sesuatu yang paling berharga diri kita. Apa? Nama. Kita itu sering mempertahankan nama walaupun kita rugi harta apa betul Pak? Jangan ini nama baik saya harus pertahankan. Nama kita itu hilang begitu kita mati. Pertama kali kita hilang adalah nama. Oh iya. Pak Jenderal meninggal dunia, minta tempat masih dinas, mati sek di Jakarta, orang Tanjung Pinang namanya. Langsung teman-temannya telepon ke istrinya, Ibu, nanti jenazahnya jam berapa mau datang di bandara? Jadi Pak, tidak dipanggil nanti Pak Jenderal berapa, namanya Fulan Jenderal Fulan, dari situ Pak Jenderal datang jam berapa? Tapi jenazah langsung hilang namanya, diganti nama langsung jenazah. Jenazahnya nanti dikuburkan jam berapa? Nanti jenazahnya diangkatnya jam berapa? Jenazah datang jam berapa? Ditahlisin jam berapa? Upacaranya hilang namanya. Pertanyaannya, istri yang paling dicintai dan pasukan yang dia miliki ketika dia ganti jenazah tersebut kan? Maklumi. Tidak kita sebut nama jenderal itu atau presiden atau siapa, dan maklum. Ya memang dia tahu boleh jenazah. Sini maklum tidak marah. Ya. Nah, gitu. Maka Bapak Ibu yang mulia, hati-hati kematian. Apalagi yang lainnya, harta kita tidak ada gunanya, semuanya tidak ada manfaatnya, akan
setelah jadi kematian. Harta kita ini, Bapak Ibu, kalau kita sudah mati, secara syariat bukan milik kita, langsung berpindah kepada ahli waris. Berpindah pada ahli waris, berpindah pada wasiat, berpindah pada orang yang kita bukan pada Allah atau bukan pada manusia. Ya, lakukan pembayaran hutang-hutang Allah untuk manusia, lakukan wasiat, baru setelah itu syarikat bagi waris. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya wasiat untuk melakukan sesuatu hal yang untuk Bapak sendiri, dalam arti untuk tersetuju jenazah, dan kalau keluarga kita tidak setuju, maka kita tidak punya hak apa-apa. Contoh ini Pak ya, Bapak tidak pernah punya wasiat. Kebetulan Bapak Ibu itu punya anak-anak yang tidak suka tahlilan. Contoh ya, punya suka tahlilan, punya yasinan, suka kumpul-kumpul hari kayak gini nih, ya, dan tidak tahu ajaran sunnah. Bapak tidak punya wasiat. Nah, bila punya wasiat, ketika Bapak meninggal dunia, ya, kemudian tidak ada lagi hak Bapak untuk membuat tahlilan, karena orang si ahli waris kan tahlilan kan kadang-kadang biaya makanan, biaya ini, itu pokoknya ya. Si ahli warisnya saya tidak usah. Dia punya kok hartanya itu tadi, bapaknya kadang payah punya bapaknya, nama bapaknya masih nama bapaknya, rekeningnya masih nama bapaknya, dan rumahnya kalau buka lemarinya masih banyak dolarnya. Miliknya bapaknya sudah mati, sudah miliknya itu mau dibuat biaya tahlilan 5 juta ya nggak boleh, Ini mas sunnah kafan itu 3 helai laki-laki, jangan pakai sunnah-sunnahan, yang penting ya baca sunnahnya 1 helai saja cukup. Ini dia kuburnya kayaknya bisa ke rumahnya ustadznya atau rumahnya orang tuanya, enggak ada, kubur di sini aja. Kalau sana biaya kan, biaya prosesi dan dia sini aja, dekat-dekat saja, nggak usah macam-macam. Beli kembang, selama mati ya sampai kembang-kembangan, nggak apa-apa, hanya dia. Bapak nggak punya hak. Nah, kenapa? Memang hanya dia, bukan miliknya Bapak. Maka Bapak Ibu yang mulia, lebih baik Bapak-bapak Ibu ini sebelum mati punya wasiat. Catat putusan saja. Bapak saya itu punya wasiat. Sekarang wasiatnya saya lihat, saya foto itu. Bapak saya bikin wasiat pakai bahasa Arab, bikin pengadilan dasar, bahasa Arab susah. Ya, wasiat itu disimpan. Sudah, begitu meninggal dunia kita jalankan wasiat itu, akan tertulis di situ. Begitu. Kita wasiatkan, tolong ya, saat meninggal dunia, saya wasiatkan kepada kalian, wahai anak-anakku, kamu tetap berpegang teguh pada amalan ahlu sunnah wal jamaah, jaga sholat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan, bayar zakat, laksanakan panggilan haji. Jika Allah SWT berikan kepada kamu rezeki, saya izinkan kamu, kalau kamu dapat rezeki, nanti menyembelihkan binatang korban udhiyah atas nama saya izinkan. Saya izinkan kalian, kalau kalian punya rezeki untuk badan haji dan umrah, saya izinkan. Gitu. Dan tolong kalau saya meninggal dunia nanti, saya wasiatkan bikin tahlilan 7 hari, ambil dari harta saya. Jadi 40 hari, ambil dari harta saya. Biayanya 100 hari, ambil dari harta saya. Kuburkan saya di sana, biaya dari harta saya untuk transaksi untuk ini dan penguburan dengan cara sunnah, dengan 3 kafan, dengan ini, ambil dari harta saya. Maka orang ahli waris tidak berhak untuk menolak. Kenapa? Karena itu haknya dia. Ahli warisan itu belum boleh dibagi sebelum wasiat ini ditunaikan. Yang wasiat ini ditunaikan semua dengan harta-harta itu yang digunakan untuk biaya, lalu setelah itu haknya dia.
Disebut dalam riwayat bahwa rohuhu mahbusah, rohnya terpenjara. Rohnya terpenjara. Artinya terpenjara tidak bisa berziarah, tidak bisa diziarahi. Rohnya terpenjara. Karena roh itu masuk dalam alam fasih, alam yang luas. Amal yang luas itu lebih kuburan barzah itu sebenarnya lebih luas daripada alam dunia ini. Maka roh itu bisa ke sana sini, ke ziarah sana. Maka bisa temui keluarganya dengan mimpi, ya Pak? Bisa. Bahkan bisa berkomunikasi. Ya. Pada tentu kalau Bapak tidak punya kekuatan rohaninya, komunikasinya dengan mimpi. Dimimpikan dulu bahwa fisik kita ini lemah, tidak bisa ajaran kita lemah, baru kita bisa berhubungan dengan rohnya. Tapi kalau kita punya kekuatan rohani, ya kita ziarah kubur itu kita bisa berkomunikasi dengan izin Allah dengan orang yang kondisinya kita ada. Tentunya ya tidak semua orang yang bisa seperti itu. Tinggal kekuatan rohani. Kalau ada orang yang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Kalau orang muda tidak tahu, kalau tidak orang muda tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, ya jangan ngomong bahwa itu tidak ada. Karena sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Ya. Karena sekarang ini apa yang tidak dilihat mata itu tidak ada. Kalau gitu salah. Besi itu ada dalam tangan kita, Pak. Ya enggak? Zat besi itu ada enggak, Pak? Fe. Ada. Tapi Bapak bisa lihat zat besi dalam tangan kita? Ada kan? Tapi ada dalam tubuh kita ini ada zat besinya. Zat besi dalam tubuh kita ada zat sulfurnya, belerangnya. Dalam tubuh kita ada zat magnesiumnya. Tidak tahu kita, tapi ada. Tidak kelihatan, tapi ada. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Ya, jadi kan juga tadi itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan mati ini penting. Ya, Bapak Ibu sudah siap mati atau belum? Hah? Tapi Abdullah bin Muslim bin Tahir itu beliau sebutkan ini. Kalau seandainya malaikat Israel itu datang di hadapan saya dan mengatakan, ya Abdullah, 3 hari lagi saya akan datang nyambut nyawamu, siap-siap ya. Maka beliau mengatakan, saya tidak bisa meng-cancel acara saya hari-hari. Untuk menggeser ini, geser tidak bisa. Karena apa? Full 3 hari itu sudah semuanya masalah. Ya, saking sibuknya semuanya pada amal soleh, semuanya manfaat, semuanya hebat, sehingga tidak ada acara yang tercancel. Kok perfect semua itu acaranya Habibullah bin Muslim bin Tahir. Nah, pertanyaannya Pak, kalau Bapak dikasih malaikat Israel kayak gitu, kira-kira gitu, Pak, 3 hari lagi saya datang, saya akan mencabut nyawa. Berapa hal yang kita cancel acara kita? Pasti kita tidak akan buka HP lagi. Kalau buka HP ketahuan itu. Bikin buka YouTube, buka TikTok, nonton TV, ngobrol-ngobrol sana sini. Mesti kita akan bikin aja. Ini 3 hari saya mau etika musik, saya mau gini-gini. Berarti selama ini kita banyak lalai, tidak siap kita ini. Banyak hal yang usro, banyak hal-hal yang lalai kita punya amalan ini banyak. Termasuk saya, banyak hal yang lalai kita lakukan, omongan lalai, amalan lalai, perbuatan lalai, tidak full untuk taat, tidak full untuk ibadah, tidak full untuk hal-hal ridha Allah. Nah begitu Pak. Ini memang kita ini banyak lalai. Maka Bapak Ibu mulia, saya mau kasih tahu Bapak Ibu mulia. Mudah-mudahan saya bisa memaafkan Bapak Ibu mulia. Bagaimana supaya kita ini punya sanggup banyak untuk mati? Saya kasih tahu rumus bagaimana kita
bagaimana rumus jadi orang kaya. 1 bulan Bapak punya uang 100 miliar, kira-kira banyak nggak orang kursus sama saya? Muncul 1 bulan dilakukan ini 100 miliar kalau dapat. Wah, ini masih luar biasa ini. Rumusnya mahal, jadi jual mahal. Sebenarnya saya mau kasih rumus lebih mahal daripada itu. Apa rumusnya? Bagaimana Bapak dan Ibu, saya kasih rumusan dari Allah dan Rasulullah rumus ini, supaya Bapak Ibu ini punya bakal yang paling banyak ke akhirat sehingga masuk surga. Bakal banyak pasti masuk surga. Sebab kalau kita tidak kasih rumusan ini, kita ini belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Kenapa? Ya sekarang hitung-hitungan ya, saya hitung-hitungan. Hitung-hitungan kasar, bukan hitung-hitungan digital halus, hitung-hitungan kasar dan masuk akal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya 60 tahun sekarang ini, dari dulu masih bayi sampai umur 60 tahun, di rata-rata sehari semalam berapa jam tidur? 8 jam, betul? 8 jam. 8 jam itu adalah sepertiga dari 24 jam. Betul? Sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. 24 jam itu orang berbagi juga berapa? 8. Berarti kalau umurnya ibu-ibu dan bapak-bapak 60 tahun, maka waktu untuk tidurnya 60 dibagi 3 berapa? 20 tahun habis untuk tidur. Tidak ada pahala, tidak ada dosa, kosong surabaya. Betul? Kenapa kosongnya? Karena tidur, nggak beramal, nggak dosa juga, nggak ada pahalanya, kosong waktunya. Ya, sisa 40 tahun. Saya bertanya, dari dulu sekolah TK, kemudian Bapak sampai sarjana, kemudian Bapak kerja sampai pensiun, pertanyaan saya, ingat nggak Bapak dulu niat untuk ibadah dalam sekolah dan bekerja, atau tanpa niat? Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang itu akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Ya, orang itu akan dikerjai sesuai dengan niatnya. Amal tergantung dari niat. Oh, Bapak tak niatnya ada niat kan? Yang kosong dua, ada niat kok. Dan rata-rata orang sekolah kerja juga 8 jam. Berarti 20 tahun lagi hilang. 20 plus 20 berapa? 40 sisa 20 tahun. Menurut Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah, kita fikih, orang balik itu bisa dengan umur, bisa dengan head bagi perempuan, bisa dengan keluar mani bagi laki-laki. Perempuan umurnya 9 tahun. Tapi kalau dengan umur 6 tahun sampai 15 tahun itu adalah masanya orang balik dengan umur. Jadi kalau orang tidak head dan orang tidak keluar mani, umur 15 tahun sudah dianggap balik. Nah, kalau Bapak dulu baliknya dengan umur, ya Bapak balik dengan umur, berarti 0 tahun sampai 15 tahun juga tidak ada dosa dan tidak ada pahala, tidak terhitung. Berarti hilang juga. Sisa 20 tahun kurangi 15 tahun, sisa berapa? 5 tahun. Nonton TV, nonton TikTok, jalan-jalan sana sini, kurangi lagi 5 tahun dari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan handalkan sholat. Sholat itu sehari cuma 5 waktu. 5 waktu itu sholat kita cuma 10 menit. Itu kalau hebat. 10 menit kali 5, 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Kemana 23 jam plus 10 menit? Itu ibadah yang wajib. Bapak-bapak, jangan handalkan puasa. Puasa itu cuma setahun sekali.
30 hari. Puasa pun kita mesti nonton TV, puasa mesti ghibah, mesti namimah, mesti nonton TikTok, mesti YouTube, mesti ini, mesti itu. Tidak, belum tentu kualitas puasa kita sesuai dengan maunya Allah dan Rasulullah. Karena la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hanya yang mubarak, kita lebih istiqomah. Hasil puasa kalian harus to be continue, menerus bahwa Anda ini orang yang bertakwa. Ada hasil takwa tidak? Dari puasa kita belum terjadi hadap. Mengadakan zakat, zakat kita ini setahun sekali cuma 3 kilo. Ya enggak, fitrah, zakat mal belum tentu kita apa-apa. Setahun sekali juga. Jangan handalkan haji, daftar saja belum, apalagi mengenai haji. Terus apa yang kita handalkan, Pak? Pertanyaannya, kalau amal-amal yang sedikit tadi kita kumpulkan, wajib untuk membayar dosa. Ya enggak? Kan itu poin itu suruh bayar dosa, dikurangi dengan dosa. Pertanyaan, kira-kira sudah bisa tebus dosa atau belum? Belum tentu, gitu ya. Pertanyaan kedua, kita harus bayar nikmat dengan amal soleh. Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kita harus ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Kira-kira amal soleh kita sudah bisa bayar nikmat atau belum? Nah, itulah hisab kasar yang bisa kita hitung, Pak. Gimana kita nanti dalam kuburan sendiri yang bisa tahu itu amal soleh, Pak? Ya, disebutkan yang bangun lima itu salah satu yang akan mengikuti ahli mayat itu 3 perkara, kata Nabi. Ya, fayarji'ani dzani, maka akan kembali 2 perkara. Wa yaqul wahid, akan tinggal 1 perkara. Yatba'u ahluhu maluhu wa amaluhu wa yaj'alani ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka akan kembali, akan diikuti keluarganya, diikuti harta bendanya, diikuti perbuatannya yang mengikuti mayat itu. Kembali 2, kembali keluarganya, kembali harta bendanya, yang tertinggal 1 yaitu perbuatannya. Tinggal di situ, Pak. Pertanyaannya, perbuatan baik atau buruk yang mengikuti kita dalam kuburan itu? Kalau yang mengikuti kita dalam amal soleh, maka akan berubah menjadi seorang pria yang ganteng, gagah, wangi, indah, menyenangkan hati, menemani kita dalam kuburan sampai hari kiamat. Kalau itu wanita, akan ditemani seorang wanita yang cantik, wangi, indah, menggembirakan kita sampai hari kiamat. Kalau itu amal soleh, berubah menjadi seperti itu. Tapi kalau itu amal buruk kita yang menemani kita, maka dia akan berubah menjadi manusia yang guntingan, koreng, nanam, jijik, kena belatung-belatung, beri, berdarah daging yang luar biasa nanahnya, berlalu busuk, mengerikan, kejam, ini menolong kita, mencium-cium kita, terus seperti itu. Kita akan gila-gila mendapat gila-gila, takut istri kita, tersiksa dengan kedatangan orang ini. Jadi mengatakan saya itu temanku yang setia dulu di dunia. Saya tak punya teman seperti kamu. Ini adalah perbuatanmu ketika kamu bekerja. Hari-hari kamu bekerja, ya jadi saya seperti ini. Nah, itu Rasulullah katakan. Amalnya akan berubah menjadi itu. Bapak Ibu mulia, saya sekarang kasih tahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya amal yang banyak? Untuk sama misalnya. Maka jangan mengandalkan amal pribadi, tapi caranya jadilah marketing surga. Jadilah kamu orang-orang yang mau mengajak-ajak kebaikan. Maka orang yang kita ajak kebaikan nanti kalau dia berbuat baik, itu perbuatannya
juga tidak dapat. Itulah namanya dai. Jadilah dai. Dai itu bukan ustaz. Dai itu bukan kiai. Dai itu orang yang ngajar. Kalau ustaznya itu ngajar, kalau yang namanya ngajar kan perlu ilmu. Tapi kalau ada orang tidak sholat, diajak sholat, Bapak tidak perlu tahu tentang ilmu sholat secara detail, tidak apa-apa. Yang penting ngajar orang sholat. Setelah orang itu mau sholat, ada orang yang ingin belajar sholat, datang ke kiai untuk ngajarin dia sholat. Ya gitu kan, ajarlah orang datang mengajar, ngajar saja. Siapa yang ngajar? Ya ngajar ustaz. Bapak ngajar orang itu datang mengajar. Kalau orang itu sadar, insaf barokahnya pengajian, sehingga dia mau sholat, dia bisa beramal sholat, maka seluruh sholatnya dan amal sholatnya Bapak dapat bagian karena hijrahnya orang itu barokah ajarannya Bapak. Loh, kalau Bapak ajak orang satu saja, orang ini pemabuk, orang ini penjudi, rusak, Bapak datangi pelan-pelan, akhirnya dia mau mengajar, sadar dan insaf, terus sadar dan insaf, dia sholat, maka sholatnya dapat pahala Bapak mengurangi pahala dia. Dia puasa, dapat Bapak dapat pahala puasa, dapat mengurangi pahala dia, begitu. Dia punya istri, dia dan sholat juga sama dia, maka pahala sholatnya dia dan istrinya Bapak dapat pahala 2, 3 miliknya Bapak sendiri. Nah gitu. Nanti anak suami istri punya anak 5, karena Bapak ibunya sudah sholat dan beramal soleh, maka anaknya dididik sholat dan beramal soleh. Maka 5 anaknya jadi orang soleh, maka Bapak dapat pahala 7 sholatnya mereka. Dilarangnya adalah anaknya ini bukan hanya amal soleh, dia jadi TPA, dia jadi ngaji, bahkan ke pesantren, jadi ustaz. Salah satu dari anak 5 jadi ustaz, ngajar sana-sana. Semua pahala ustaz itu karena bapaknya dulu insaf, gara-gara bapak yang ngajar dulu, semua pikirin bapak dalam kuburan bapak atau bapak sendiri. Ada satu orang yang kita ajar. Bagaimana kalau bapak ngajar satu kampung? Ya, maka bapak-bapak ibu kalau jadi pengurus mesin itu yang ikhlas. Jangan karena pengen dapat posisi, oh saya jadi pengurus mesin, ya apalagi pikirannya kan kotak infak, ya sehingga nanti bisa kita utang dulu kotak infaknya. Jadi kalau pengurus mesin itu amanah, jadikan tempat ngaji, jadikan tempat PPA, jadikan tempat untuk hal yang amal soleh. Kalaupun tidak jadi ketua tidak apa-apa, yang penting Bapak jadi ikut mengurusi rumahnya orang dan mengurusi acara-acara dakwah di sini. Karena itu amal yang paling berat dan amal kita. Ajarnya orang kampung sana untuk ahli pengajian, undang ustaz yang baik yang bisa mengingatkan akhirat, yang mengingatkan Allah dan Rasulullah. Gitu. Jadi ustaz yang berpikir pokoknya kesatuan, persatuan, akhirat, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, amal soleh, tidak nyaci maki sana, tidak nyaci sini, tidak nyalakan dia nyalakan sini, begitu Pak. Selesai pengajian itu, ingin orang beramal soleh, ingin orang berakhlak mulia seperti Rasulullah, begitu. Bikin pengajian seperti itu, ajak seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu mulia. Apalagi Bapak dari kepala kantor, ajak ini anak buahnya, kan komandan bisa aja dari apalagi bapak-bapak menjadi punya perusahaan owner, wah luar biasa. Kesempatan saya jadi owner, ya orang kasih amanah, pegawai berapa? 30 orang, kasih tahu waktunya jam 11.30 istirahat, sholat, semua sholat, ngaji, semua ngaji, nah gitu. Pahala 30 orang. Dapatnya waktu liburan, ustaz mengaji supaya mereka sadar dan sebagainya. Pokoknya jadilah orang yang ngajak-ngajak kebaikan, namanya marketing surga. Marketing surga. Pikirkan orang semua masuk surga. Pikirkan semua orang selamat dari neraka. Begitu Pak usaha kita. Maka insya Allah kita akan jadi ahli surga. Pahala kita akan terkontrol
mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Jalil ya Rahman nas'alul afwa wal afiyah wal afata daima fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima warahmatika wa ni'matan bil karim wassalamatan min kulli ithmin dan illa wabarakatuh wa la rahmat illa farsa wa la jadil madita wa la marida syarika wa la jahilan illa alaqta wa la tiqal illa wasata wa rahmatan rahimah wa la hajatan min hadhihi dunya illa qaditaha sataha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Rabb ya Arhamin nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah rabbana alladhi ma adrabtana ya lisafina min as-salat qawiyatan daimatan abadiyatan fi dunya wal akhirah wa bi niyyati an Allah yaghfir li Haji Muhammad Kabir bin Muhammad Haji Muhammad Siddiq wa usulihi wa furu'ihi wa musaddiqin wa walidina wa likum atina wa likum atina sinama wa arwah jami'at ahli hadhihi balda wa mutajibina mujabil Bukhari wa jami'at ahli Sumatera ahli Kalimantan ahli Indonesia ahli al-qaum ajma'in min al-muslimin wa muslimat ya Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'idhum jannah wa alina barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fi din dunya wal akhirah wa khtim lana wal husna wa al-murtadi bi fadila bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.